Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, bagi yang mau ikut uji kompetensi BNSP, silahkan video call atau japri ke nomor ini. Tanggal jadwalnya itu tanggal 28 sampai 30 November 2023. Yaitu di Bandung. Sertifikasinya di UIN Bandung ya. Jadi nanti dicatat aja nih di flyernya, kontak personnya. Silahkan daftar untuk mendapatkan sertifikasi penyembelihan halal BNSP-nya ya. Oke. Nah, ini saya ada cerita. Pisau ini tuh sudah lama menemani, cuman jarang saya lupa saya upload ya. Lupa. Karena pisau ini sebenarnya sih bagus gitu, yang sudah menemani saya tuh sudah lama gitu ya. Cuman ya karena mungkin pisau ini tuh kurang dilirik gitu ya, jadi saya tuh waktu itu tidak upload gitu, padahal ini performanya bagus, tapi ya juga banyak kekurangannya juga gitu. Ini langsung aja. Nah, ini sebenarnya nih, ini Tramontina tebas ya. Ini tuh Tramontina tebas yang saya flatin. Ini yang Tramontina tebas yang saya flatin. Ini tuh awalnya kalau nggak salah dia 40 cm. 40 cm. 45 atau 40 gitu ya. 40-an ya. Nah, ini saya potong jadi 30-an. Nah, setelah saya flatin, ini tipis sekali. Memang dia karbon ya. Dia tuh karbon, ngentringnya dia karbon. Cuman dia kalau khusus tebas, yang utama adalah dia untuk ketahanan ya, untuk ketahanan chipping ya gitu. Kalau ini nggak diflatin, terus matanya tidak diflatin, ini tidak ditipisin, itu untuk bacok-bacok sangat enak ya. Cuman memang waktu itu ada juga yang nyoba dari pabrikannya langsung ditebas-tebas, itu dia pada meletot matanya ya, jadi kurang kuat gitu ya, yang pernah saya lihat gitu. Apalagi ini sudah ditipisin gitu ya, udah ditipisin, sudah diflatin. Ini kalau buat bacok-bacok memang kurang kuat, tapi ini saya waktu itu nyoba, ini enak sekali karena karbon ya. Ini nih karbon ya, bukan stainless. Untuk motong ini karbon ya sudah tidak diragukan sebenarnya. Cuman dia tingkat kelenturannya tuh karena dia harus nebas-nebas, itu ke tingkat kekerasannya tidak begitu keras. Jadi dia yang diutamakan kelenturan ya. Jadi kalau ini terlalu keras buat ngebacok itu patah ya pasti. Buat nebas-nebas. Jadi ciri golok tebas itu dia tidak keras, tapi dia harus fleksibel, harus kelenturannya juga harus tinggi gitu. Jadi ketika bacok itu dia nggak patah gitu ya. Kalau dia kekerasannya tinggi kan dia getas gitu ya, getas, jadi cepet cepet gompal atau cepet patah. Nah, ini sudah saya menemani saya sih sudah lama ini. Performanya bagus. Nah, ini sekarang saya pakai untuk cadangan ya. Ini saya pakai untuk cadangan di lapangan apabila dari pisau-pisau saya nanti di lapangan ada yang accident ya, pisau-pisau yang saya andalkan tuh ada accident, baru ini terakhir saya pakai. Nah, karena ini juga lentur, maksudnya tuh dia tipis banget ya, jadi kalau digini tuh agak lentur tuh ya. Kalau digini dia tingkat kelenturannya tuh tapi nggak terlalu lentur banget gitu, tapi ya lentur gitu, maksudnya tuh lentur gitu untuk sekelas ini buat nyembelih, tapi ya bisa dipakai gitu. Ini sudah sering saya pakai, untuk ketajamannya karbon ya jangan ditanya ya, cuman dia terlalu tipis aja nih gitu. Dan ini juga nggak pernah
kasarnya gitu, nggak pernah dijual gitu. Jadi ini sudah banyak ya Tramontina tebas ini. Ini juga keras. Awalnya tuh dia keras banget. Untuk diasahnya waktu pertama beli tuh ini keras banget gitu. Diasah pakai batu itu keras juga. Dan ketajaman itu waktu itu nggak dapet gitu. Udah akhirnya saya ini aja putusin untuk ditipisin gitu ya, untuk ditipisin terus di flatin, saya coba asah baru bisa gitu. Nah ini sudah tajamnya sudah ke bulu tuh, sudah ini banget ya, cek gitu ya, di bulu tuh udah dicek gitu, enak ya. Nah ini kalau nggak bisa ngolahnya dari awal dia dari pabrikan, ini pasti berantakan gitu, karena setelannya ini sebenarnya bukan khusus sembelih gitu, tapi ini untuk tebas ya, untuk tebas itu ngasahnya susah dan agak sedikit liat gitu. Kerasnya tuh keras gimana ya, bukan keras ini tapi agak lentur gitu, tapi keras gitu. Kalau diasah tuh dia kadang mau di batu ini, dia kadang nggak mau gitu. Ini agak manja gitu ya, di batu ini nggak mau, di batu ini nggak mau, akhirnya dicari-cari, oh batu ini mau gitu. Mungkin sudah banyak yang nyoba ini sebagai apa, cadangan ya, tapi ini juga bisa dipakai untuk jadi prioritas sembeli apabila nggak ada belum punya pisau. Dan ini memang harus teliti nih untuk ngerjain ini, karena dia salah dikit dia nggak tajam gitu, butuh perhatiannya lumayan karena karbon nih. Tapi karbonnya tajamnya ya lumayan lah, karbonnya tajam gitu. Tapi kalau dibandingkan karbon ini ya, kalau saya rasa sih inilah ya yang terbaik lah ya, kasarnya ini delman cap mata yang sudah di flatin ya, pakai BG ya, tinggal pakai. Dari ketajaman aja ini ya beda ya, ini memang karbonnya beda sama ini gitu loh. Beda gitu. Kalau saya mah udah pasti prioritasnya ini wangi ya, karena ininya cemara wangi ya, jadi dalamnya ikut wangi gitu. Dalamnya ikut wangi. Kalau dibanding ini ya pasti menang ini ya, kalau menurut saya gitu ya, makanya saya cadangin ini untuk di lapangan. Tapi sangat bisa ini buat motong, sangat bisa sekali ya, bukan nggak bisa, ini bisa, cuman ya mesti teliti dan hati-hati aja makanya. Nah, karena tipis juga nih, tipis terus dia agak lentur ya, bisa dipakai. Ini sering saya pakai juga waktu Idul Adha ya, buat cadangan ya. Tapi saya suka pakai motong juga, ini sapi, kambing ya, saya suka motong. Ini hanya buat cadangan sekarang ya, ini hanya buat cadangan. Dulu pernah saya pakai terus, cuman karena update ya, karena dinamis, jadi saya ini banyak baja-baja yang bagus ya, terutama ini ya M390 ya, premium. Ini ketajamannya sangat luar biasa ya, ini di atas Elmax. Ya udah, jadi ada baja-baja yang baru, dan harganya juga ini kelasnya masih di atas ya, dan baja-baja yang terjamin sudah tahan karat. Kenapa enggak gitu. Jadi yang itu saya buat cadangan ya, paling itu aja sharingnya ya, recommended ya, tapi asal teliti untuk pengasahannya, jangan media asahnya aja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.